Pak Ustaz, kerja saya kok cenderung ke haram ya. Ya udah tinggalkan. Nah, tapi ya dia berpikir dulu, ntar kalau saya keluar gimana makannya, gitu. Gimana respon istri mertua, gitu loh. Padahal saya harus memulai dengan ekonomi yang baru, gitu loh. Nah, ini kan berpikir. Walaupun rasanya dia hijrah juga pada ujung-ujungnya, tapi belum dinilai sebagai sebuah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah subuh di rumah Masjid Al-Aman Sidoarjo dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang akhlak kepada Allah. Topik ini kita ambil karena kadang-kadang banyak orang Islam ya, bukan beriman, tidak menyadari bahwa ucapan dia, perilaku dia itu kadang-kadang tidak berakhlak kepada Allah. Dengan mempermainkan Allah kadang-kadang dengan ucapan-ucapan tertentu. Misalnya ketika rapat, lalu tiba-tiba azan gitu. Kita rapat apa sholat nih? Sering mengatakan rapat aja deh, Allah maklum kok kita lagi rapat. Nah, ini kan kata-kata menurut saya antakulu Allahi ma la ta'lamun. Kadang-kadang ya Allah pahamlah segala macam. Ini kan bentuk daripada kekeringan akidah, akhirnya tidak melahirkan akhlak. Padahal Islam itu sebenarnya adalah inti daripada ajaran Islam itu adalah berujung kepada akhlak ya. Maka kata Rasulullah, saya diutus ya wa ma bu'istu illa liutammima akhlak. Saya tidak diutus ke dunia ini, kata Allah, kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin dan semua berbahagia. Akhlak dalam bahasa Arab digunakan kata-kata khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi Rasulullah menjadi barometer kita atau menjadi qudwah kita dalam masalah akhlak. Definisi akhlak dalam Islam adalah sebuah perbuatan kita yang lahir min rasikhin nafsi, yang lahir dari jiwa yang dalam ya, sudah mengakar dalam tubuh kita, itu akhlak. Sehingga ketika kita berbuat, ketika kita berucap, itu tanpa pertimbangan, alias spontanitas. Jadi akhlak itu dalam Islam itu adalah kata kuncinya adalah spontanitas. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan ataupun keburukan secara spontanitas, itulah akhlak kita. Ya, kalau kita berpikir dulu, itu belum akhlak. Dulu kita berikan contoh, ketika misalnya kita berangkat kerja, berangkat sekolah, lalu kita melihat ada orang kecelakaan di jalan. Lalu waktu itu kita berpikir gitu loh, saya bantu nggak ya? Bantu aja deh, enggak deh saya nanti telat. Walaupun pada akhirnya dia bantu, itu belum akhlak. Akhlak itu adalah spontanitas yang ketika dia melakukan tanpa dia berpikir, itu namanya akhlak. Nanti ada dua ya, akhlakul karimah wa zamimah. Zamimah pun sebenarnya ketika misalnya orang sombong, itu kan spontanitas dia sombong itu. Ada orang yang senang dipuji itu. Begitu dipuji dia langsung melayang gitu loh. Nah, ini namanya akhlak. Inilah yang diajarkan Rasulullah kepada kita lewat agama Islam supaya kita berakhlak. Jadi definisi akhlak adalah perbuatan lahir dari dalam diri kita yang ketika kita melakukannya tidak perlu berpikir ulang, biduni tafakkurin, tidak perlu berpikir, alias kita lakukan dengan spontanitas. Nah, akhlak itu nanti berkembangnya nanti kepada objek. Ada objek yang harus kita akhlaki. Nah, hari ini kita bahas yang satu saja dulu, itu akhlak kepada Allah. Nanti ada akhlak kepada Rasulullah. Karena kalau Rasulullah kita juga banyak teman-teman kita yang non-sewu ya, ucapannya tidak berakhlak kepada Rasulullah. Dulu kita dihebohkan dengan Rasulullah kalau lahir di Indonesia juga main becek-becekan, nyolong mangga. Ini kan tidak berakhlak, menuduh Rasulullah dari kecil sudah melakukan hal yang seperti itu gitu loh. Nah, ini tidak berakhlak kepada Rasulullah. Nah, lain kesempatan kita bahas akhlak kepada Rasulullah. Ada akhlak kepada Al-Quran, kepada orang tua, kepada guru, dosen, kepada hewan saja. Allah, Islam itu punya akhlak luar biasa kepada alam semesta itu. Nah, sekarang kita bahas bahkan kepada non-muslim.
Nah, sekarang kita bahas akhlak kepada Allah, inti daripada akidah Islam. Pertama, akhlak kepada Allah adalah hubbulillah. Kita sangat mencintai Allah. Nah, tadi kita bahas dalam prinsip akhlak, cinta itu adalah harus dalam konteks ketika diuji dan kita mengambil keputusan dengan cepat dan spontanitas. Kalau kita berpikir dulu dalam mengambil keputusan cinta kepada Allah, itu belum akhlak. Contoh ya, ini contoh. Dulu pernah kita sebutkan ketika ada acara pertandingan olahraga, ya, para games dulu di Jakarta untuk orang-orang difabel. Lalu ada seorang pegulat dari Aceh, kalau tidak salah namanya Miftahul Jannah. Dia waktu itu pakai jilbab gitu loh. Lalu panitia bilang pada saat itu, aturannya Mbak, kalau olahraga ini ya, karena body contact mungkin ya, itu tidak boleh pakai jilbab, Mbak harus buka itu. Nah, dia spontanitas menjawab pada situ, itulah akhlak. Kalau gitu saya nggak jadi main deh mas itu. Tapi kalau dia berpikir dulu, walaupun pada akhirnya dia tetap menolak main, itu belum akhlak, belum dihitung akhlak kepada Allah. Mas, beri saya waktu berpikir 2 hari ya. Baru setelah itu dia mengambil keputusan. Nah, itu belum akhlak. Akhlak itu harus spontanitas. Harus spontanitas kita kepada Allah. Ambil. Pekerjaan pun begitu. Nih, saya ya kan banyak teman-teman kita yang curhat gitu ya. Pak Ustaz, kerja saya kok cenderung ke haram ya. Ya udah tinggalkan. Nah, tapi ya dia berpikir dulu. Ntar kalau saya keluar gimana makannya gitu. Gimana respon istri mertua gitu loh. Padahal saya harus memulai dengan ekonomi yang baru gitu. Nah, ini kan berpikir. Walaupun rasanya dia hijrah juga pada ujung-ujungnya, tapi belum dinilai sebagai sebuah akhlak. Sebab kata Rasulullah, yang paling dekat nanti di akhirat dengan saya adalah man ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya kepada Allah dan kepada semuanya. Jadi akhlak itu nanti ketika dihitung adalah ketika spontanitas, nanti dinilai oleh Allah, oh ini orang yang berakhlak. Tapi kalau dia melakukannya berpikir, apalagi lama diskusi dulu segala macam, baru dia ngambil keputusan, itu belum dianggap akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks cinta. Sebab dalam Quran dan surah Al-Baqarah dijelaskan, wa minan nasi man takhizu min dunillahi andadan yuhibbunahu. Dan orang beriman asyaddu hubban lillah, harus cintanya besar kepada Allah. Nah, dalam konteks kehidupan ini, kalau kita diarahkan pekerjaan kita, profesi kita terlandung haram dan tidak sesuai dengan syariat Allah, kalau bisa kita jangan berpikirlah, ambil langkah bismillah, saya hijrah, saya tinggalkan kehidupan saya demi kebahagiaan kita tidak akhirat. Nggak usah mikirin besok makan apalah, besok inilah respon apa, saya direndahkan orang segala macam. Itu belum kita dianggap sebagai nilai kepada akhlak. Itu pertama. Yang kedua, akhlak kepada Allah adalah tawakal. Ya, tawakal. Jangan salah paham dengan kata-kata tawakal. Sebab kadang-kadang manusia, orang-orang Islam ya terutama yang masih ilmunya masih belajar, kadang-kadang tawakal itu diterjemahkan pasrah itu. Itu jabariyah, sama dengan corona ini. Kalau kena, kalau enggak itu jabariyah, nggak bisa. Kita harus berusaha. Tawakal itu adalah usaha doa, itu tawakal. Artinya sebagai manusia, kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang hanya milik Allah. Jadi tawakal itu artinya kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Contoh, berusaha secara maksimal. Saya berikan contoh, misalnya kita mau usaha nih, ya di luar corona tentunya ya, di masa corona ini kita mau usaha. Lalu sudah kita hitung dengan ilmu yang kita miliki, ilmu ekonomi. Tempatnya strategis, pas di pertigaan gitu ya. Yang jualan belum banyak di sekitar kita gitu. Ya, itu namanya kita usaha dulu. Terus pasar nggak terlalu jauh, sekolah nggak terlalu jauh, berarti rame lah gitu. Itu namanya itu. Nah, nanti di luar kemampuan kita berpikir ya, nanti siapa yang beli, ini laris apa enggak itu disitulah inti tawakalnya. Serahkan semuanya kepada Allah. Wakalah itu kan artinya wakil, mewakilkan. Kalau kita mewakilkan seseorang untuk melakukan tugas kita, berarti kita yakin dia bisa. Misalnya seorang dosen ngangkat asisten dosen gitu, kan nggak mungkin diangkat sembarangan. Dia harus tahu dulu sejarah akademiknya, tahu dulu kemampuan ilmunya, retorikanya gitu loh. Jadi ketika kita mewakilkan kepada orang, kita percaya orang tersebut. Masa kepada Allah kita nggak percaya? Tapi dalam artian
Setelah kita berusaha dengan ilmu kita, itu namanya usaha, baru nanti tawakal, hasilnya kepada Allah. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa jabariyah. Ya udah deh, kalau memang tadinya kena corona ya kena, kalau enggak ya enggak. Itu salah. Kita berusaha untuk mengikuti pemerintah, kita jaga jarak, tidak kerumunan. Begitu nanti kita pakai masker, ternyata kena juga, itu sudah takdir gitu. Nah, itu namanya tawakal. Ini akhlak kita kepada Allah. Jadi kalau orang, ya udah deh kalau dapat duit enggak, itu namanya pasrah. Itu tidak diajarkan kepada orang Islam. Islam itu harus mempunyai jiwa tawakal. Yang ketiga selanjutnya, akhlak kita kepada Allah adalah keikhlasan. Ini penting kita bahas dulu dalam konteks puasa, bahwa seluruh ibadah kita, seluruh kebaikan kita, tanamkan dalam hati kita itu hanya untuk Allah. Makanya kita harus hati-hati juga, waspada. Jangan sampai setan tuh mencuri ibadah kita, hilang nanti amalnya dengan cara kita ingin mencari pujian orang, gitu. Kita update status tentang ibadah kita. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya nanti kita tidak akan bisa melepaskan keinginan kita untuk mencari pujian selain daripada Allah. Kalau orang yang tahu sendiri silahkan, makanya yang umroh nggak usah foto-foto di sana. Kalau foto untuk memorial silahkan, tapi jangan sampai nanti kita update di medsos gitu. Nanti terbesit di hati kita, wah orang tahu saya umroh itu. Nah ini kan cara setan mencuri, hati-hati ya. Makanya dalam akhlak kita kepada Allah ikhlas. Jangan sampai kita mencari pujian orang, mencari apa segala macam. Itu salah satu contoh. Yang terakhir, akhlak kita kepada Allah untuk para pemuda-pemudi juga, yaitu mencintai seseorang dan membenci seseorang kalau bisa karena Allah. Jangan karena hal lain. Artinya, kalau kita menyukai seseorang, usahakan yang kita suka itu yang Allah sukai juga. Kalau kita nggak suka sama seseorang, usahakan alasan kita, karena Allah tidak juga suka itu. Contoh misalnya kita apa istilahnya, seorang laki-laki nih senang kepada seorang perempuan, ini kan anugerah dari Allah, rasa suka Allah nikah. Tapi syariatnya nanti harus dengan ta'aruf dan nikah. Nah, ketika kita tanya diri kita, kenapa suka misalnya dengan Aminah misalnya gitu. Nah, alasannya usahakan untuk kita berakhlak kepada Allah, alasannya sesuatu yang disukai Allah juga. Oh, dia orangnya jilbabnya tertutup, orangnya juga rajin ibadah, nggak banyak ngomong yang sia-sia gitu. Berarti kita mencintai dia karena Allah. Kenapa? Karena Allah suka sifat seperti itu. Sebaliknya perempuan ya, ketika dilamar, perasaan suka kepada seorang ikhwan misalnya. Nah alasannya apa? Oh, dia rajin ibadah ke masjid, ya. Dia selalu menjaga auratnya, ngomongnya. Berarti kita mencintai dia karena Allah. Kenapa? Karena Allah suka dengan seperti itu. Nah, tapi kalau karena kita suka karena fisiknya, dia anak orang kaya, bapaknya pejabat, berarti kita bukan suka karena Allah. Kita tidak berakhlak kepada Allah. Karena mencintai makhluknya yang Allah ciptakan,